Ustaz, di informasi yang selanjutnya ini juga masih terkait kekerasan dan emosi yang menyertai, di mana 2 penjamret yang diteriaki warga saat beraksi di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pagean, Riau ini babak belur karena jadi sasaran amuk massa. Satu dari mereka bahkan tewas akibat tersungkur di jalan saat dikejar warga. Di tengah amarah warga terhadap salah satu penjamret, 2 wanita menolongnya demi menghindari amukan massa yang lebih parah. Namun sesekali warga melampiaskan kekesalannya karena pria itu tertangkap tangan menjamret warga di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pagean, Riau. Pelaku tak beraksi seorang diri melainkan bersama ayahnya yang tewas tersungkur jatuh dari motor saat dikejar warga. Kini kasusnya dalam penanganan Polres Taluk Kuantan. Akibat dari pengejaran tersebut, pelaku yang dibonceng tersungkur di aspal sehingga kepalanya membentur aspal dan meninggal. Sekali lagi ya Ustadz, ini merupakan informasi yang terkait dengan kejahatan dan juga emosi. Memang pemufakatan jahat yang dilakukan kedua pelaku adalah perbuatan yang salah. Tapi menghakimi mereka bahkan sampai ada yang tewas ini Ustadz adalah perbuatan yang juga nggak bisa dibenarkan kan ya Ustadz? Betul, na'udzubillah min dzalik. Jadi begini, kalau kita lihat kan ada azas praduga tak bersalah ya, itu sebetulnya nilai Islami. Jadi bagaimana seseorang itu diberikan kesempatan sebetulnya untuk bertaubat. Jadi di dalam setiap kesalahan tentu dia harus ada kisos ya, bagaimana dia harus menggugur kesalahannya dengan apa yang kemudian disebut kisos atau tanggung jawab sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tetapi juga ada pemaafan di sana. Karenanya memang masyarakat kita ini perlu diberikan edukasi lebih tentang permasalahan bagaimana menangani, bukan hanya menangani kejahatan atau menemukan kejahatan di jalan, tetapi bagaimana mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Karena memang berbahaya sekali. Mungkin juga perlu ada sosialisasi ya tentang bagaimana sebetulnya di dalam setiap keluarga kalau kita menemukan hal atau kasus yang seperti ini, jangan kemudian main hakim sendiri dan bagaimana kita melaporkannya kepada aparat yang berwenang. Baik Ustaz, tapi sebagai umat muslim, sebagai umat Islam yang baik Ustaz, bagaimana sih cara kita sebaiknya untuk mengendalikan diri kita ketika kita begitu emosi? Mungkin Ustaz bisa mengingatkan kembali apa langkah-langkah yang sebaiknya kita ingat dengan cepat dan bisa mengembalikan emosi kita stabil lagi Ustaz. Baik, pertama Rasulullah SAW itu menuntun kita ketika kita marah, ya dalam kondisi marah, ya ketika kita marah berdiri, duduklah, kata Rasulullah SAW. Kalau duduk masih marah, tidurlah, kata Rasulullah SAW. Kalau masih marah juga berwudu dan sholatlah. Tapi intinya bagaimana kita melindungi diri kita ini dengan zikir, dengan istighfar. Ini setiap emosi itu kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah, tapi dengan kesungguhan agar supaya kita itu menahan emosi ini, menahan kemarahan, menahan segala sesuatu yang masuk ke dalam dada kita. Karena memang kondisi marah itu kondisi di mana setan itu memang masuk ke dalam aliran darah dan mengguncangkan dada kita agar supaya kita melakukan hal-hal yang dibisiki oleh iblis tersebut atau oleh setan tersebut. Nah, karenanya segeralah beristighfar, banyak-banyak berzikir, dan posisi juga menentukan. Sunnahnya kalau berdiri duduk, ya kalau duduk kemudian masih marah kemudian tidur, kalau tidur juga itu misalnya masih marah dia harus menempel kepada tanah gitu ya. Artinya semakin merunduk, semakin insya Allah kita itu bisa mengendalikan emosi. Masya Allah, jadi ketika kita emosi kita harus ingat yang kita lawan adalah diri kita sendiri seperti itu Ustaz ya, banyak-banyak istighfar. Baik,